Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nursalis dan Fahmi Haryanda. Pada kali ini kami akan membahas tentang perempuan yang haram dinikahi dalam Islam. Teman-teman, perlu diketahui, dalam Islam ada sejumlah larangan mengenai yang haram untuk dinikahi karena hubungan darah atau mahram. Hubungan darah yang mengharamkan pernikahan ini berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang dekat, baik dari garis keturunan maupun persusuan. Berikut adalah beberapa kategori wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan darah. Yang pertama, yaitu ada ibu kandung. Ibu adalah mahram yang paling dekat dan haram untuk dinikahi. Yang kedua, yaitu anak perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan kandungnya. Yang ketiga, yaitu ada saudara perempuan, sekandung, sebapak, atau seibu. Nah, jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi saudara perempuannya dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Yang keempat ini ada nenek dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Nah, jadi menikahi nenek dari pihak ibu atau ayah itu juga haram. Nah, yang kelima itu keponaan dari saudara laki-laki ataupun perempuan. Kenapa bisa haram? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan itu karena ada hubungan darah, jadi haram untuk dinikahi. Yang keenam yaitu ada cucu perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi cucu perempuan dari anak kandungnya. Yang ketujuh ada anak tiri perempuan, selama dia belum cerai dari ibu tiri. Nah, poin yang kedua yang ini teman-teman yaitu wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan pernikahan. Dalam Islam, terdapat kategori wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan yang disebut dengan musyaharah. Istilah musyaharah merujuk pada hubungan yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, yang menyebabkan terlarangnya seorang wanita untuk menikah dengan seseorang. Berikut adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan atau musyaharah. Yang pertama yaitu istri ayah atau mertua. Nah, jadi seorang wanita yang sudah menikah dengan ayah atau mertua seseorang menjadi haram untuk dinikahi oleh anak kandung dari suami wanita tersebut, baik laki-laki maupun dari istri yang sah maupun tidak sah. Nah, penjelasan ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23 sampai 24. Dijelaskan bahwa wanita yang menikah dengan ayah, kakek, atau kerabat dari pihak laki-laki menjadi haram untuk laki-laki tersebut. Nah, yang kedua yaitu istri anak atau menantu. Seorang wanita yang sudah menikah dengan anak laki-laki seseorang menjadi haram untuk dinikahi oleh ayah atau mertua dari laki-laki tersebut. Nah, ini terdapat dalam dalil surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Juga disebutkan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dengan istri anaknya adalah haram hukumnya. Nah, contohnya kayak gini. Jika seorang laki-laki menikahi wanita B, maka wanita B menjadi haram untuk dinikahi oleh ayahnya atau mertua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada istri saudara laki-laki atau saudara ipar. Seorang wanita yang sudah menikah dengan saudara laki-laki seseorang atau saudara ipar menjadi haram untuk dinikahi oleh saudara kandung atau saudara dari pihak ayah laki-laki tersebut. Penjelasan ini juga terdapat dalam surah An-Nisa ayat 22 atau yang sampai 23 yang melarang menikahi istri dari saudara laki-laki atau saudara ipar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan. Dalam Islam, hubungan persusuan dapat menyebabkan seseorang menjadi mahram dengan orang yang menyusui atau yang disusui. Persusuan ini menghasilkan hubungan yang setara dengan hubungan darah atau mahram yang membuat pernikahan antara mereka menjadi haram. Oleh karena itu, wanita yang memiliki hubungan persusuan dengan seseorang menjadi haram dinikahi oleh orang tersebut, baik itu pria yang menyusui dirinya atau orang yang memiliki hubungan darah dengan pria tersebut. Berikut wanita yang haram dinikahi karena persusuan. Yang pertama ada saudara perempuan susu. Wanita yang disusui oleh seorang ibu yang sama dengan seorang pria menjadi saudara perempuan susu bagi pria tersebut dan karenanya haram untuk dinikahi oleh pria tersebut.
Yang kedua ada ibu susu. Ibu susu ini adalah ibu yang menyusui seorang anak, juga menjadi ibu susu bagi anak tersebut dan haram dinikahi oleh anak yang disusuinya. Yang ketiga ada bibi susu. Bibi susu ini adalah jika seorang wanita menyusui anak laki-laki atau perempuan, maka saudara perempuan yang menyusui tersebut menjadi bibi susu dan haram dinikahi oleh anak laki-laki yang sesusuannya. Contohnya, jika ibu A menyusui anak laki-laki B, maka saudara perempuan ibu A atau bibi A menjadi bibi susu bagi B, dan B tidak boleh menikahi bibi susu si A. Kemudian ada nenek susu. Sama seperti ibu susu, jika seorang wanita menyusui anak laki-laki atau perempuan, maka nenek dari pihak ibu atau ayahnya menjadi nenek susu dan haram menikah dengan anak laki-laki yang disusuinya. Baiklah, selanjutnya yaitu wanita yang haram dinikahi karena alasan. Selain alasan hubungan darah dan persusuan, terdapat beberapa kondisi atau alasan lain yang membuat seorang wanita haram untuk dinikahi dalam Islam. Yang pertama yaitu wanita yang sudah menikah. Seorang wanita yang sudah menikah dengan pria lain adalah haram dinikahi selama pernikahannya masih sah. Tidak diperbolehkan untuk menikahi seseorang wanita yang sudah terikat dengan perikatan yang sah dengan orang lain. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa wanita yang sudah menikah adalah haram untuk dinikahi oleh pria lain. Yang kedua yaitu wanita yang telah cerai dengan talak 3. Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak 3 atau talak yang tidak dapat dirujuk kembali menjadi haram dinikahi oleh mantan suaminya selama wanita tersebut belum menikah dengan pria lain dan bercerai darinya. Dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang dijelaskan bahwa seorang suami tidak dapat kembali menikahi mantan istrinya setelah talak 3 kecuali setelah wanita tersebut menikah dengan pria lain dan bercerai darinya. Yang ketiga ada wanita yang tidak terikat dengan masa iddah atau masa tunggu. Seorang wanita yang sedang atau dalam masa iddah, masa tunggu atau setelah perceraian atau kematian suaminya tidak boleh dinikahi oleh pria lain selama iddah tersebut belum selesai. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 yang menyebutkan bahwa wanita yang dicerai harus menunggu masa iddah sebelum menikah kembali. Yang keempat ada wanita yang memiliki hubungan perkawinan dengan laki-laki yang dilarang. Seorang wanita yang memiliki hubungan perkawinan dengan seorang yang terlarang untuk dinikahi, seperti hubungan antara seorang ibu dengan seorang perempuan, saudara kandung atau ibu mertua, tetap akan diharamkan hubungan perkawinannya tersebut. Yang kelima ada wanita yang tidak seagama atau muslim. Dalam pandangan sebagian besar ulama, terutama dalam mazhab yang lebih konservatif, seorang wanita yang bukan beragama Islam, misalnya seorang wanita Kristen atau Yahudi, diharamkan menikah dengan seorang pria muslim kecuali jika wanita tersebut memeluk Islam terlebih dahulu. Ini terdapat dalam surah Al-Mumtahanah, yaitu ayat ke-10. Di mana Allah berfirman, orang-orang yang beriman apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman yang berhijrah, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka telah halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Yang keenam ada wanita yang terlibat dalam zina. Seorang wanita yang terlibat dalam zina atau perbuatan celah di luar nikah dalam beberapa kondisi dapat menjadi haram setelah dinikahi selama masa tertentu atau sampai ia berobat. Dalam hadis Rasulullah, ia menyebutkan bahwa wanita yang pernah berzina sebaiknya tidak langsung dinikahi oleh seorang pria sampai ada pertobatan yang jelas dari wanita tersebut hingga kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketujuh ada wanita yang terlarang karena hubungan kerabatan lain. Beberapa wanita yang memiliki hubungan keluarga tertentu juga menjadi haram untuk dinikahi, bahkan meskipun hubungan darah mereka tidak langsung. Ini mencakup wanita yang menjadi istri dari ayah atau kakek dari seseorang. Yang kedelapan ada wanita yang menikah. Yang kedelapan ada wanita
yang menikah dengan suami orang lain tanpa mengetahui. Wanita yang menikah dengan suami orang lain tanpa mengetahui bahwa dia sudah menikah atau terlibat dalam suatu pernikahan yang tidak sah juga bisa menjadi haram untuk dinikahi oleh orang lain. Yang kesembilan, ada wanita yang memiliki keterikatan dan hubungan pelacur atau prostitusi. Seorang wanita yang telah terlibat dalam pelacuran atau yang menjadi bagian dari sistem prostitusi, baik secara sukarela atau terpaksa, tidak boleh menikah dengan sembarangan orang sampai ia keluar dari perbuatan tersebut dan kembali ke jalan yang sah menurut syariat Islam.